Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eli Siti Ramawati. Saya Anti Mardia. Saya Lisna Hamdatunisa. Saya Silpa Aulia. Dan saya Reza Agustira. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan ke kalian semua tentang materi pola bilangan. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak apa itu pola bilangan? Ternyata materi pola bilangan telah kita pelajari waktu kelas 8 loh. Bagi kalian yang sudah lupa lagi atau bahkan belum tahu, langsung aja yuk dengerin penjelasan dari kita. Silpa, emang benar ya tanpa kita sadari sehari-hari kita menggunakan pola bilangan untuk memperkirakan sesuatu? Iya benar, contohnya gini nih. Seorang pedagang kue menerima pesanan kue di setiap tanggal ganjil. Di hari pertama, tepatnya tanggal 1, pedagang tersebut hanya membuat 8 buah kue. Hari kedua, ia membuat 16 buah kue. Hari selanjutnya sebanyak 24 buah kue. Nah, jika pesanan kue selesai pada tanggal 17, berapakah jumlah kue yang dihasilkan pada hari itu? Nah, jawabannya adalah 72 buah kue. Oh gitu ya, terus gimana caranya? Jadi, contoh tersebut merupakan contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu rumus pola bilangan. Jadi, pada dasarnya susunan bilangan dapat membentuk pola-pola tertentu. Ada yang membentuk pola aritmatika, geometri, ganjil genap, dan berbagai bentuk lainnya. Terus pengertian dari pola bilangan itu apa? Pola bilangan namanya berasal dari kata pola dan bilangan. Pola artinya bentuk yang tetap, dan bilangan artinya satuan jumlah atau angka. Jadi, kalau disimpulkan, pola bilangan adalah susunan angka yang membentuk suatu pola tertentu. Selain itu, katanya pola bilangan ada berbagai macam jenisnya ya. Dan kalau gak salah ada 9 kan? Iya benar, ada 9 jenis. Nah, jadi gini nih, suatu bilangan yang disusun akan membentuk suatu pola. Nah, susunan polanya bisa berupa bilangan ganjil genap, aritmatika, geometri, persegi, persegi panjang, segitiga, Fibonacci, dan bilangan Pascal. Nah, kalau gitu kalian bisa gak menyebutkan 9 jenisnya itu apa aja beserta penjelasannya? Tentu bisa dong. Jadi yang pertama itu pola bilangan ganjil. Pola ini adalah susunan yang dimulai dari bilangan 1 sampai tak terhingga. Tapi ganjil ya, contoh bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berikut ini jika menggunakan rumus pola bilangan ganjil. UN sama dengan 2N min 1. N bilangan asli atau urutan yang ingin dicari ke N. Yang kedua yaitu pola bilangan genap. Kalau ini susunan bilangan yang habis dibagi 2. Contoh bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Coba dihitung deh bilangan-bilangan tadi habis enggak kalau dibagi 2. Seperti ini rumusnya. UN sama dengan 2N. N urutan bilangan ke N. Terus yang ketiga yaitu pola bilangan aritmatika. Pola bilangan ini adalah bilangan yang susunannya memiliki selisih tetap antar kedua sukunya. Jadi angka tambahnya selalu sama ya. Contoh bilangannya seperti pada kasus pedagang kue yang di awal tadi, yaitu 8, 16, 24, 48, dan seterusnya. A sama dengan 8, B sama dengan 8. Ini dia rumusnya, pola bilangan aritmatika. AN sama dengan A tambah N min 1 B. A suku pertama dari susunan bilangan, N urutan bilangan ke N, B beda atau selisih. Yang keempat yaitu pola bilangan yang membentuk pola dengan rasio selalu tetap antar kedua sukunya. Nah, rasio itu apa sih? Kalau bisa langsung aja lihat contoh bilangannya yaitu 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Dari susunan bilangan tersebut, kira-kira rumusnya bagaimana ya? Rumusnya adalah UN sama dengan ARN min 1. A adalah suku pertama dari susunan bilangan rirasio. N adalah urutan bilangan ke N.
Terus yang kelima yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan ini adalah pola yang susunan bilangannya seperti persegi, sehingga dibentuk oleh bilangan kuadrat. Rumus pola bilangannya yaitu UN sama dengan N2. Contoh susunan bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Yang keenam, pola bilangan persegi panjang. Hampir sama seperti sebelumnya, tapi rumusnya berbeda jauh. Kalau ini akan menghasilkan bentuk menyerupai bangun datar persegi panjang. Contoh susunan angkanya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, kalau membuat gambar bilangan persegi panjang dari contoh susunan angkanya, kalau dituliskan dalam bentuk rumus akan seperti ini. UN sama dengan dalam kurung N tambah 1. Terus yang ketujuh, pola bilangan segitiga. Dari namanya, kita udah bisa langsung menebak kalau pola bilangan segitiga ini akan membentuk bangun segitiga. Nah, segitiga yang dimaksud di sini adalah bentuk segitiga sama sisi. Coba perhatikan gambar berikut. Benarkan bilangannya jadi membentuk pola segitiga? Kamu bisa cirikan suatu kelompok bilangan yang polanya seperti ini. Bisa dikatakan bahwa bilangan tersebut membentuk pola segitiga. Contohnya adalah bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Rumus pola bilangan segitiga bisa dilihat seperti ini. UN sama dengan setengah N, N tambah 1. Rumus pola bilangan persegi, UN sama dengan N2. Persegi panjang, UN sama dengan N, N tambah 1. Segitiga, UN sama dengan setengah N, N tambah 1. Yang kedelapan, pola bilangan Fibonacci. Ternyata pola bilangan ini adalah susunan bilangan yang berawalan 0 dan 1. Kemudian angka berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan kedua bilangan sebelumnya secara berturut-turut. Contoh bilangannya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Seperti ini aturan dan ilustrasinya. Supaya lebih mudah, kamu bisa menggunakan rumus UN sama dengan N-1 ditambah N-2. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu pola bilangan Pascal. Ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan asal Prancis, lebih dikenal sebagai segitiga Pascal. Lalu, apa hubungannya dengan pola bilangan? Jadi, segitiga Pascal merupakan suatu pola bilangan. Kita bisa melihatnya dari berbagai peraturan atau ketentuan di sini. Baris paling atas ditulis satu kotak saja, yaitu 1. Setiap baris dalam segitiga Pascal selalu diawali dan akan diakhiri oleh angka 1. Jumlah kotak selanjutnya dalam segitiga Pascal ini ditulis di baris kedua sampai ke N. Adalah hasil penjumlahan dua bilangan bilangan diagonal di atasnya. Setiap baris akan membentuk simetris. Banyak bilangan di setiap barisnya memiliki kelipatan 2 dari jumlah angka baris sebelumnya. Sangat unik bukan? Supaya lebih terbayang, kita bisa lihat gambar berikut. Nah, itu dia penjelasan dari kita tentang materi pola bilangan. Supaya makin paham, kita akan memberikan contoh soal beserta jawaban dan pembahasannya ke kalian semua. Langsung aja yuk, simak baik-baik. Contoh soal pertama, diketahui barisan bilangan 6, 18, 54. Tentukan kelanjutan dari baris bilangan tersebut. Jawabannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melihat selisih antar bilangannya. Coba diperhatikan deh, urutan bilangannya 6 ke 18, 18 ke 54. Selisih ketiga bilangan tersebut adalah dikali 3. Kita bisa mengeceknya 6 kali 3 sama dengan 18. 18 kali 3 sama dengan 54. Udah benar kan selisihnya dikali 3. Sehingga 54 kali 3 akan menghasilkan bilangan selanjutnya, yaitu 162, terus 162 dikali 3 akan menghasilkan bilangan selanjutnya, yaitu 486. Jadi selanjutnya adalah bilangan 162 dan 486.
Oh iya, untuk contoh soal kedua, nggak semua soal pola bilangan punya soal dengan urutan bilangan yang jelas atau dinyatakan langsung dalam soal. Ada juga soal-soal yang kita cuma dapat info bilangan di beberapa suku tertentu, kayak yang seperti ini nih. Jika diketahui suku pertama dari suatu pola bilangan adalah -3, kemudian suku 52 barisan tersebut adalah 201, tentukan pada B barisan bilangan tersebut. Jawabannya A sama dengan -3, U 52 sama dengan 201. Menggunakan rumus pola bilangan aritmatika, UN sama dengan A tambah N min 1B. 201 sama dengan -3 ditambah 52 min 1B. 201 sama dengan -3 ditambah 51B. 51B sama dengan 201 ditambah 3. 51B sama dengan 209. B sama dengan 209 per 51 sama dengan 9. Jadi, beda barisan tersebut adalah 9. Untuk contoh soal ketiga, kamu bisa juga menggunakan soal dalam bentuk gambar. Untuk ini, kita perlu banget teliti sama gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Jelaskan. Carilah bilangan ke-16 dari gambar tersebut. Jawaban soal pertama, gambar tersebut membentuk suatu pola. Lebih tepatnya, gambar pola bilangan persegi panjang. Kita bisa melihatkan bentuknya seperti persegi panjang. Pola pertama sama dengan 2, pola kedua sama dengan 6, pola ketiga sama dengan 12, pola keempat sama dengan 20. Nah, sekarang kita jawab soal kedua ya. Karena sudah tahu gambar tersebut merupakan pola bilangan persegi panjang, kita bisa pakai rumus pola bilangan persegi panjang. UN sama dengan N tambah 1. U16 sama dengan 16 tambah 1. U16 sama dengan 272. Jadi, bilangan ke-16 dari suatu pola bilangan persegi panjang adalah 272. Oh gitu ya, contoh soal beserta jawaban dan penjelasannya. Terima kasih ya atas penjelasan materinya. Sekarang sudah mulai mengerti dan paham apa itu materi pola bilangan. Iya, sama-sama. Kalau gitu, sekian dari kita semua. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.